dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ayo semua siang hari ini yang sudah bergabung, maka nanti akan lanjut bergabung. Mari bersama-sama siang hari ini kita arahkan hati kita sungguh-sungguh. Mari sembah Dia. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dari bait pertama mari sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Kamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sama-sama katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya,
dengan Engkau, intim dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih. Syukur bagimu, kami bersyukur sebab anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Benar Tuhan, ketika kami terus berjalan, memiliki kehidupan yang terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami percaya kami tidak lagi melihat kekuatan kemanusiaan kami, tapi kami lihat dan kami alami realita Tuhan itu sangat nyata dari hari ke hari, menuntun kami, memimpin kami, sehingga yang kami alami adalah dari mujizat kepada mujizat. Kami alami dari kekuatan kepada kekuatan, dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami terus lihat Tuhan terus mewahyukan kebenaran demi kebenaran untuk memastikan kami, memperlengkapi hidup kami. Kami menjadi gereja yang tidak biasa, tapi kami menjadi gereja yang memiliki model membangun, bukan sekedar memberkati atau sekedar diberkati. Kami berdoa siang ini, Roh Kudus, Roh pewahyuan ada di sini bagi kami semua. Roh pengertian menyelaraskan kami, sehingga firman yang kami dengar siang ini benar-benar kami, mindset hidup kami, sehingga hidup kami terus makin berakar kuat di dalam Engkau. Segala bentuk apapun tantangan-tantangan yang kami hadapi di hari-hari ini dan hari-hari ke depan, kami mampu melewatinya, karena gereja yang rasuli adalah gereja yang akan mampu dan sanggup melewati tantangan-tantangan sesulit apapun, tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memimpin dan menuntun kami. Engkaulah pelatih kami. Siang ini ajari kami kebenaran-Mu dan singkapkan kepada kami, supaya kami semua yang menonton, yang sedang live, kami percaya kami terus menjadi lebih kuat, bertambah kuat, strong in the spirit dari hari ke hari. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua, mau menyapa kita ya. Siang ini ya, puji Tuhan. Saudara terus berdoa sehingga koneksi internet tidak terganggu, dan berharap semua kita tidak cuma mendengar, tetapi mari kita sama-sama terus berdoa dan memastikan kuasa Tuhan terus bekerja ya dalam seluruh kehidupan kita. Karena untuk itulah kita terus menjadi makin kuat dan bertambah kuat dari hari ke hari. Mari siang hari ini saudara, saya berdoa kita semua berfokus, kita semua deal dengan Tuhan. Kita semua percaya bahwa dari hari ke hari Tuhan akan terus membawa kita ya. Tuhan akan terus menuntun dan memimpin seluruh kehidupan kita dari hari ke hari, karena kebenaran akan menjadi prinsip yang amat sangat penting. Amin. Jadi saudara, mari kita bersama-sama siang ini kita mengizinkan kuasa firman kembali merestorasi, memperlengkapi kita, membenahi seluruh kehidupan kita, sehingga siang hari ini semua kita sama-sama mendapatkan pewahyuan firman, kita makin diperlengkapi menjadi gereja yang tak akan sama.
Amin. Menyapa semua, halo semua yang sudah ada di live streaming sekarang, ya. Mempercaya semua saudara siang hari ini rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Itu sebabnya pastikan kita semua selalu rindu, miliki kerinduan yang dalam, miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan dari hari ke hari. Karena ketika kita memiliki kerinduan, itu kita terus tersedia menerima suplai firman, menjadi inputan penting untuk menjalani kehidupan kita dari hari ke hari. Kemarin Mam sudah bicara tentang gereja model memberkati atau gereja model membangun. Gereja yang model diberkati atau gereja yang mengejar destiny, gereja yang berjalan di dalam tujuan. Mari kita bersama-sama perhatikan ini. Memang kita diberkati, tetapi bukan tujuan kita hanya untuk kita mengejar berkat, diberkati hidup mapan, hidup diberkati dengan berkecukupan dan bahkan menjadi gemuk di dalam rumah Tuhan. Tapi kita tidak mengerti tujuan. Karena tujuan Tuhan adalah kita menjadi representasi dari kerajaan. Karena itu hidup kita harus dibangun, hidup kita harus dipolakan dari hari ke hari. Katakan amin. Kita kemarin sudah selesai dengan kita yang terakhir saudara, model membangun, ya, model memberkati atau model membangun di sini yang terakhir adalah berpusat kepada manusia atau berpusat kepada Tuhan. Nah, ini sebuah koreksi buat kita. Kalau kita dibangun, ya, maka saya percaya model memberkati, ya, model yang membangun adalah berpusat kepada saudara. Orang atau gereja seperti ini akan dibangun di atas mentalitas di mana kita memiliki tujuan. Sedangkan gereja yang memiliki pola atau model secara memberkati, memberkati, maka tujuannya yang manusia mengamankan hidup kita dalam pemeliharaan. Kita yang penting sudah diberkati, kita udah mapan, kita di dalam rumah Tuhan melayani, tapi hidup masih terus bercampur. Ada begitu banyak material yang sebenarnya sudah datang kepada kita, tapi kita tidak terbangun. Kita hanya berfokus kepada mengejar berkat. Karena itu siang hari ini perhatikan model memberkati saudara. Di sini saudara, saya berdoa kita semua dari hari ke hari semakin diperlengkapi, dibenahi pola pikir kita, sehingga kita menjadi gereja orang percaya, para pelayan, para pemimpin. Kita punya tugas yang besar. Karena saudara, gereja yang memberkati seringkali hanya berpusat pada orang, sementara model membangun berpusat pada kerajaan. Sekali lagi, model memberkatinya berpusat kepada orang, sedangkan model membangun berpusat pada kerajaan. Kerajaan siapa? Bukan kerajaan gereja lokal kita, bukan kerajaan organisasi, bukan pula kerajaan pribadi kita secara independen. Tetapi saudara, ini bicara tentang kerajaan Raja segala raja, Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu gereja seperti ini, saudara perhatikan, gereja model memberkati seringkali sulit untuk bisa membiarkan Tuhan bekerja, tetapi selalu berkompromi. Hal-hal yang sebenarnya terlihat dalam hidup ini tidak akurat, terlalu banyak percampuran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi juga begitu banyak hal daging, masih terlalu banyak hal yang berputar sebagai sebuah kepalsuan. Karena dengar, firman tidak cuma kita dengar, tetapi firman harus mengubah kita. Firman tidak sekadar menjadi rema buat kita hari ini, tapi seterusnya kita kembali lagi kepada pola kepalsuan. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus terus hidup firman. Kita harus terus menjadi model. Kita membawa model di mana kerajaan Allah akan direpresentasikan melalui hidup kita. Ketika firman bekerja, ketika firman beroperasi dalam hidup kita, maka terjadi restorasi, terjadi perubahan demi perubahan. Amin saudara. Dan saya berdoa saudara, bahwa semua kita makin mengerti, bahwa kita semua di sini, jemaat kita di sini, para umat Tuhan, orang-orang yang ada di dalam rumah rohani Dengar baik, engkau bukan sekedar menjadi model gereja yang diberkati, tetapi engkau dibangun. Engkau adalah model gereja yang membangun. Kenapa? Engkau harus dibangun, dan engkau juga harus membangun hidupmu. Setiap hari, setiap saat, engkau harus berfokus membangun hidupmu. Bukan cuma pengejaran yang bersifat sementara. Itu bicara tentang berkat. Cukup saudara sudah baik-baik melayani tanpa terusik oleh apapun. Oh, dengar baik, waktunya firman akan terus datang mengevaluasi hidup kita.
Saudara akan ada di titik engkau akan dikoreksi, akan terusik banyak orang. Tapi dengar, jika engkau menjadi gereja yang dibangun, engkau akan berkata, ini yang aku cari, ini yang aku suka. Karena segala yang tidak benar, segala bentuk proses kehidupan rohani yang terus tinggal dalam percampuran, dalam kepalsuan, sudah berakhir. Masa kebenaran sedang memerintah. Dosa harus segera berakhir. Izinkan Tuhan untuk merestorasi seluruh hidup kita, tidak terkecuali level pemimpin, para pelayan, sampai pada seluruh jemaat. Katakan amin. Dengar baik saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tersedia, yang mau berubah, yang mau menerima firman dan berkata, saya mau dipolakan, saya mau dibangun secara akurat. Karena hanya firman yang akan membedakan hidupmu. Engkau akan mengalami kehidupan nyata sama gereja yang memerintah. Karena kuasa Tuhan sungguh-sungguh engkau alami. Realitas surga itu nyata di dalam hidupmu. Katakan amin. Saya berdoa saudara, perbedaan antara gereja yang memberkati dan gereja membangun makin membuka pola pikirmu, sehingga engkau menjadi orang terus terbangun dalam budaya rasuli, bahwa orang-orang yang terus ada di dalam agenda Tuhan harus siap dibentuk oleh Tuhan, sehingga kualitas hidup kita tidak akan sama lagi. Sebab dengar, ada banyak orang ada di dalam rumah Tuhan tapi tidak mau diatur. Dia sepertinya mengikuti orang tapi sebenarnya tidak terhubung dengan pemimpin. Itu sebabnya pastikan engkau ada di dalam model dibangun. Engkau harus pastikan ketika hidupmu dibangun, maka engkau akan takkan sama. Banyak kita telah berkompromi, takut kehilangan jemaat lah, takut orang tersinggung lah, dan kita selalu memilih berada di dalam percampuran, kepalsuan demi kepalsuan. Seringkali Tuhan bicara, tapi kita poles begitu rupa firman, sehingga orang supaya jangan tersinggung. Karena kalau dia tersinggung, dia tidak akan gereja. Oh, ini model gereja tipe AI. Ini model gereja hanya tumpukan, tidak mau berubah, hanya kumpul-kumpul, sehingga tidak mengenal destiny, tidak mengenal tujuan kerajaan, tapi hanya mengenal apa yang menjadi agenda pribadi, apa yang menjadi tujuan. Yang penting saya sudah diberkati. Dengar baik, mari waktunya kita berubah. Saya bicara dengan tegas kepada engkau, seluruh anak-anak rohani dalam rumah rohani Jemaat GBI Apostolik Timika. Perhatikan, engkau bukan model gereja yang lama, gereja yang hanya mengejar berkat, bahwa orang yang bertobat terima Tuhan pasti diberkati. Ya, itu pasti engkau diberkati. Tapi di titik ini seringkali kita dibelokkan, dan kita tidak lagi menerima firman yang harusnya mengoreksi kita, harusnya menegur kita. Apalagi kalau orang punya pengaruh dalam gereja, itu tersinggungnya tinggi karena dia merasa punya andil besar. Dia merasa dia sangat berkorban banyak dalam segala hal, selalu dia yang terhebat. Ini bersiaplah, karena gereja kita terus akan dibaharui oleh Tuhan, dibenahi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita akan terus tersedia untuk berkata, semua kami mau di-set makin akurat. Katakan amin. Amin saudara. Karena perbedaannya adalah, perhatikan, gereja model memberkati hanya memenuhi kebutuhan bersifat sementara. Ya, sementara, yang penting di dunia ini sudah luar biasa. Tapi saudara, hidup tidak sesuai dengan firman. Firman Tuhan mental. Setiap kali Tuhan koreksi, kita tidak menunjukkan buah. Tapi yang terjadi adalah pemberontakan. Kita mulai berontak. Misalnya kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang salah. Tapi mari saudara, gereja harus makin dipolakan. Sedangkan gereja model membangun itu bicara tentang membangun nilai kekal, karena ada destiny di dalam itu. Amin. Berkonsentrasi pada pengalaman dan kepuasan. Itu gereja model memberkati. Yang penting sudah puasa, sudah jadi anak Tuhan, sudah punya posisi di gereja, ya, hidup bercampur tidak apa-apa. Ya saudara, tapi gereja model memberkati, membangun adalah berkonsentrasi pada tujuan dan proses menuju kepada masa depan. Jadi ada masa depan. Tuhan terus membawa kita dari hari ke hari, bahwa gereja harus membawa dampak di setiap generasi. Generasi kedua, generasi selanjutnya, kita terus membawa bagaikan tongkat estafet ini. Ada DNA yang sama. Katakan amin. Saya berdoa saudara, dari hari ke hari seluruh kehidupan kita makin dibaharui, ya.
Sebentar minum. Perhatikan saudara, gereja yang memberkati, berkonsentrasi pada potensi, panggilan dan karunia individu. Jadi orang menjadi eksklusif sendiri. Sedangkan gereja yang membangun berkonsentrasi pada pengaturan dan keteraturan. Artinya kita terus dibangun menjadi akurat dari hari ke hari. Kita memiliki tujuan yang sama, destiny yang sama, agenda yang sama. Jadi kita mengerti porsi kita di rumah rohani kita itu apa. Bukan saling bersaing. Yang ini lebih hebat, yang itu lebih hebat, yang ini karunyanya luar biasa. Kita harus dibangun sehingga kita semua memiliki destiny yang sama, tujuan yang sama, dan kita tidak gunakan untuk sekedar menunjukkan sebuah prestasi secara sendiri. Walaupun saudara, mungkin saudara memiliki kelebihan, tapi dengar baik, ini bukan untuk pujian diri kita sendiri. Tapi orang yang berjalan dalam destiny, orang yang mengerti ada agenda Tuhan, mereka akan selalu sadar, bukan aku, tapi semua anugerah. Jika kita menerima anugerah, artinya tidak ada yang perlu kita sombongkan, kita banggakan, karena semua hanya karena anugerah Tuhan. Orang-orang yang tersedia akan selalu sadar diri bahwa ini semua karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Katakan amin. Ya, orang yang dibangun, saudara, dari hari ke hari akan mengerjakan, berpusat kepada dengan baik pada kerajaan demi perluasannya. Jadi pada kerajaan Allah demi perluasannya, bukan kepada kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang ada di dalam model memberkati masuk menuju pada pemeliharaan. Sehingga ketika saudara mereka sudah mapan, hanya tinggal memelihara terus, menjaganya terus. Sementara gereja membangun adalah terus menginvasi setiap tempat supaya perluasan kerajaan terjadi. Kita melepaskan firman dan terus menjadi tanda alamat bagi orang lain, mempengaruhi sehingga gereja-gereja tidak lagi tertipu dengan semua keadaan hanya karena mungkin menjadi gereja kecil di kota kecil, tidak punya apa-apa dan merasa sangat kecil dari gereja-gereja yang mega church. Dengar baik, ini waktunya tidak peduli kau terpencilkah, gereja kecilkah, gereja besarkah. Kalau engkau membawa hadirat Allah, di sana Tuhan leluasa bekerja, engkau akan sangat memiliki pemerintahan kerajaan yang signifikan. Mari pastikan dari hari ke hari. Oleh karena itu saudara, kita harus dibangun. Ketika saudara mendengar firman untuk membangun engkau harus berfokus untuk membangun hidupmu. Firman material itu sudah datang, maka setiap hari engkau dihadapkan pada pilihan. Engkau memilih model memberkati, sekedar diberkati, atau model membangun, sekedar menjadi orang yang mendengar tapi tidak mengalami restorasi. Mari saudara kita perhatikan baik. Katakan amin. Oh haleluya. Saya berdoa saudara, kehidupan sehari-hari kita dari hari ke hari, saudara, kehidupan sehari-hari kita dari hari ke hari, kita sebagai orang percaya, kita harus terus berfokus untuk membangun hidup rohani kita. Jangan terjadi pengabaian, karena seringkali saudara kita dipengaruhi oleh situasi. Kita begitu banyak dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, sesuatu yang hanya sebenarnya eksternal, sehingga menghambat kita untuk kita tidak bisa membangun hidup kita. Tapi kita selalu terpengaruh. Halo, kita menjadi terpengaruh. Akhirnya situasi harusnya menjadi lebih baik, tetapi oleh karena kita menunjukkan reaksi yang tidak baik, maka saudara, kita menimbulkan banyak masalah. Ayo perhatikan baik. Tetapi saudara perhatikan, ketika keadaan menjadi lebih buruk, maka kita mulai bereaksi. Jadi ketika kita mengalami kondisi keadaannya buruk, saudara, engkau mulai mengalami kondisi di mana saudara mulai bereaksi. Ada reaksi, dan itu tergantung saudara. Reaksi saudara, biasanya saudara, kalau reaksi kita membuat keadaan menjadi lebih buruk, sebab reaksi, perhatikan, reaksi merupakan sebuah tindakan balasan dari sesuatu yang kita hadapi dan kita alami tanpa pertimbangan yang matang dan hanya berdasarkan emosi.
hanya berdasarkan kondisi sesaat untuk menjaga diri kita yang sedang terusik, yang sedang terganggu, yang sedang tersakiti dan tertuduh oleh keadaan yang terjadi. Perhatikan baik. Jika engkau model gereja yang membangun, engkau akan berfokus. Apapun yang mengusik keadaanmu, engkau harus memastikan respon dan sikap hatimu harus berbeda. Karena keadaan itu akan membawamu kehidupan rohanimu naik, bukan turun, bukan biasa-biasa, bukan stagnasi atau parkir menjadi berhenti oleh karena kondisi keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Justru, dengar baik, justru dengan semua itu engkau akan menjadi makin strong. Karena di situ engkau dilatih, praktekin firman, katakan amin. Dengar baik, hidup yang diatur oleh, hidup kita yang dikontrol atau diatur oleh reaksi biasanya akan membuat kita menjadi lelah, frustasi, ya. Karena saudara, kita kehilangan harapan. Kita mulai kecewa, mulai pahit hati, berharap harusnya kita mengharapkan mungkin orang berbuat begini, tapi kita mulai frustasi karena apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Dengar baik, saudara, perhatikan, kehidupan seperti ini juga akan mengekspos keberadaan kita yang belum mengalami pembaruan. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa ketika terjadi seperti ini, saudara, artinya sebenarnya Tuhan sedang ekspos keadaan kita. Karena ini artinya ketika dia expose, Mam pernah tulis di dalam status Mam bahwa firman itu ketika tidak dibukakan, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kekurangan kita, sadar akan kekurangan kita, dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kalau firman itu tidak akurat, firman arahan itu tidak menjadi jelas. Jika tidak ada pewahyuan yang firman dan yang akurat, kita tidak akan bisa mengerti. Kita akan terus berjalan dengan kebenaran diri sendiri. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus mengalami pembaruan budi dan pemulihan hati. Kita harus menerima kebenaran. Kita harus membangun